Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sudah berkenan hadir pada kesempatan ini dalam rangka melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau yang dinamakan P2K2 yang setiap bulannya kita lakukan. Jadi pada kesempatan ini ibu-ibu kita akan belajar bersama-sama terkait cermat meminjam dan menabung, mengurangi keterangan terhadap utang dengan menabung. Ya, jadi ibu-ibu meminjam banyak dilakukan oleh rumah tangga miskin untuk menutupi pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Jadi seringkali pertimbangkan betul-betul untuk meminjam tadi supaya tidak terperangkap oleh utang. Betul ibu-ibu. Jadi biasanya biaya utang yang tinggi umumnya dibayar dengan utang baru atau dengan istilah gali lubang tutup lubang. Betul. Sementara itu menabung belum menjadi kebiasaan rutin rumah tangga miskin. Jadi pada sesi ini kita akan belajar bersama-sama mencoba mengubah kebiasaan tersebut dengan membangun kesadaran kita semua pentingnya menghitung biaya pinjaman dengan manfaat menabung. Betul ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, apa tujuan kita sih ibu-ibu untuk belajar cermat meminjam dan menabung itu? Jadi yang perlu diperhatikan ada 4. Tujuannya itu yang pertama, kita harus mampu merencanakan pinjaman dengan matang. Betul-betul harus matang ketika kita harus meminjam. Ya, terus yang kedua, harus memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam sesuai kebutuhan. Toh? Harus sesuai kebutuhan. Terus menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berutang kembali. Terus yang keempat, mengetahui pilihan cara dan tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan kita ibu-ibu. Toh? Terus ibu-ibu, bagaimana cara mengendalikan anggaran yang sehingga seluruh kebutuhan dapat dipenuhi? Mengendalikan anggaran dapat dilakukan dengan bisa dengan sistem amplop atau dengan catatan kas harian. Jadi bisa anggarannya ibu-ibu itu bisa kendalikan dengan sistem amplop. Maksudnya itu kita mau mulai menabung sedikit demi sedikit itu bisa disisihkan pakai amplop. Oh, ini untuk kebutuhan listrik, oh ini untuk kebutuhan anak sekolah. Kalau keinginan itu harus kita tunda dulu supaya bisa menghasilkan tadi pendapatan, jangan lebih besar pengeluaran dibandingkan betul. Terus bagaimana caranya kita mengatasi kekurangan uang selama ini? Apakah berutang, meminjam? Boleh saja, tetapi harus rencanakan dengan baik supaya kita tidak terutang terus, tergantung dengan utang ibu-ibu. Jadi kalau mau meminjam harus diperhatikan. Toh? Iya, betul. Jadi seperti yang ada di sini, jangan kita meminjam terus itu nanti yang ada gali lubang tutup lubang. Jangan pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan tadi. Jadi di sini kalau mau meminjam itu harus betul-betul diperhatikan rencana dan kendalikan penggunaan uang bersama. Artinya uang bersama itu dengan suami harus didiskusikan. Terus biasakan menabung dengan, kalau keinginan itu seperti apa? Seperti mau membeli tas, baju, itu adalah mau beli beras, sudah mau makan. Iya. Kalau kebutuhan, iya. Jadi kalau kebutuhan, kalau kita tidak segera penuhi, akan mengganggu kita.
Jadi kalau kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Iya. Nah, terus yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan. Berutang. Betul, ibu-ibu. Jadi harus betul-betul matang sebelum memutuskan kita berutang atau Minjam. betul, ibu-ibu. Pada Saya suka jawabannya. Kita Harus. bolos meminjam juga utang kan tidak enak. Iya, betul. Iya, jadi di sini kan kalau kita mau meminjam di sini ada beberapa sumber. Jadi kalau mau mengutang itu, tapi kalau tidak pernah mengutang dan meminjam itu lebih baik lagi. Jadi kalau mau mengutang atau meminjam itu di sini ada lembaga-lembaga yang apa ibu-ibu yang bisa ibu lihat di sini ada bisa saudara-saudara toh. Terus rentenir termasuk bank keliling. Terus kelompok simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam, bank pasar. Jadi kalau menawarkan pinjaman online, toh, rentenir. Jadi sangat-sangat diperhatikan ibu-ibu. Iya. Halo. Hai. Harus banget. Ya? Terus ibu-ibu, di sini ada kenapa kita harus sebelum meminjam itu harus diperhatikan betul-betul. Di sini ada untuk apa kita meminjam? Toh, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan atau kegiatan produktif. Terus apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Ya, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Makanya tadi penting sekali untuk kita menabung. Toh? Iya. Ya, ketika ada apa ibu-ibu? Menabung. Toh? Berapa besar kita perlu meminjam? Ya, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita. Iya. Untuk membayarnya, hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jangan kita meminjam uang, terus kita mau ambil yang besar tidak sesuai dengan pendapatan. Toh, harus sesuaikan pendapatan kita. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Jadi sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita tetap atau tidak. Maksudnya itu kita sesuaikan pengembaliannya, apakah musiman atau tidak, toh? Bisa per bulan, tidak menentu, toh? Musiman kalau musiman itu tidak menentu. Jadi kemanakah kita dapat meminjam? Kalau kita mau meminjam itu bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Toh? Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Begitu ibu-ibu. Bisa dipahami? Iya. Toh? Iya. Terus kenapa kita harus menabung? Kenapa harus kita menabung? Menabung bisa juga untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti untuk membayar uang pangkalan sekolah anak, uang SPP, toh? Terus melahirkan untuk modal usaha. Itu sangat-sangat penting ibu-ibu untuk apa? Untuk menabung. Jadi menabung perlu direncanakan dengan baik agar tujuan dapat. Yang pertama itu menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin ibu-ibu. Toh? Walaupun sedikit, tapi harus rajin. Jangan meminjam terus. Harus rajin menabung, jangan rajin meminjam. Toh? Iya. Ya. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Artinya kita mendesak bisa kita perlukan, toh? Ya, itulah tujuan menabung untuk mencapai tujuan tadi. Terus menabung harus disisihkan di awal.
bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Iya. Betul? Iya. Iya. Jangan. Pengeluaran kelamaan. Iya betul. Jika hari ini dikasih istri dikasih 1 juta, nabung 300. Iya betul sekali Bu Manjuri. Jadi harus menabung dengan disiplin. Toh jangan terlalu foya-foya. Ibu-ibu berpikir, iya, saya harus tabung menabung terus. Bukan juga begitu ibu-ibu. Artinya sesuaikan dengan pendapatan kita. Iya, ya jadi di sini ada film. Ibu-ibu nanti bisa lihat. Iya. Mungkin sok domah terus terusin. Jadi harus sesuaikan. Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Kak. Iya. Tuhan. Tadi kan sudah saya putarkan filmnya, sudah bisa dipahami toh? Di sini dia menceritakan apa ibu-ibu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai. Iya, dia tidak punya tabungan, terus dia meminjam ke rentenir. Sepertinya. Iya, terus dia menyesal. Rentenir baru dengar suaranya kita takut. Iya, jadi Iya, jadi makanya tadi saya bilang harus perhatikan betul-betul tempat meminjam. Iya, jadi menabung itu sangatlah penting ibu-ibu. Di sini tempat menabung bisa dari celengan, anak sekolah anak, arisan, kelompok simpan pinjam dengan koperasi tadi. Iya, itu maksudnya yang paling. Kalau rumah celengan kan sewaktu-waktu bisa dicuri. Iya. Jadi carilah tempat yang paling aman. Lebih bank. Jadi betul-betul dipertimbangkan. Dia bilang Arsani mau beli celengan. Iya, boleh. Iya, harus disimpan dengan baik supaya tidak dicuri Orang. Jadi ibu-ibu di sini sudah ada yang menabung. Sudah sedikit-sedikit. Pasti ada tabungannya bersedikit orang. Iya betul. Kadang juga kan orang tidak peduli dengan tabungan karena dia lebih besar kebutuhannya. Tidak punya anak. Iya Kalau betul. punya anak direkam itu. Ya, jadi kehidupan kita itu ibu-ibu berkadang maksudnya tidak semua sama. Ada juga orang lebih meminjam ketimbang menabung. Tapi kalau kita Kadang kita jarang utang. meminjam, kita takut. 10 orang cuma 1 orang yang utang. Oh iya betul. Menabung itu lebih Jangan penting. minta asal makan anak. Iya. Kalau baju baru untuk makan kita tidak pernah meminjam. Iya. Iya betul. Jadi harus lebih mementingkan menabung dibandingkan meminjam terus menerus. Toh? Iya. Ya, jadi di sini ibu-ibu bisa lihat di poster ini memulai tempat menabung yang paling aman di mana, terus mengapa kita harus menabung, kenapa kita harus menabung tadi? Yang pertama, pinjam hanya untuk kebutuhan saja, bukan keinginan, Iya. Ya, jadi jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu ibu-ibu. Jadi sebelum mengutang itu pertimbangkan betul-betul. Toh? Iya. Ibu ada yang mau bertanya? Terkait meminjam atau menabung tadi sudah bisa dipahami? Iya. Jadi meminjam sangat-sangatlah dihindari ibu. Ya mungkin kalau ibu-ibu sudah paham, sudah mengerti dengan tata cara
cermat meminjam dan menabung. Mungkin pada sesi ini itu saja dulu, nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.